boleh memperkenalkan diri. Boleh. Tapi nanti gantian ya perkenalannya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, saya hormati, saya cintai teman-teman, adik-adik, mahasiswi ya, semua mahasiswi, ada mahasiswanya ya, dari program kebidanan ya, Universitas Aisyah di Jakarta. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu di ruangan ini. Sebetulnya ini namanya Balai Nikah dan Manasik Haji ya. Kaula Kapanewon Gamping ya. Untuk memperkenalkan diri, mungkin untuk singkatnya, nama saya Abu Hanifah. Saya penghulu madya yang sekaligus diberi tugas untuk menjadi kepala KUA di Kapanewon Gamping. Saya bertugas sejak bulan Juni, ya, belum lama ya, Juni 2022 kemarin. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, dari semuanya. Adapun nanti terkait dengan pembahasan hari ini, monggo nanti mungkin ada hal yang perlu kita sharing, kita diskusikan, karena sebetulnya ini menjadi ya, perhatian kita semuanya ya, tentang pernikahan dini, atau ada yang menyebutnya pernikahan anak ya, tergantung sudut pandang melihatnya. Kalau dari sudut pandang hukum biasanya disebut pernikahan anak mungkin ya, atau ya tergantung siapa yang mengungkapkan lah. Ada sebutan pernikahan dini, ada penyebutan pernikahan anak ya, dan sama-sama sih sebetulnya yang menjadi fokusnya seperti itu. Saya kira demikian untuk perkenalan. Mungkin nanti lanjutnya apa yang menjadi bahasan kita, saya direct saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbaknya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak mengingat dalam undang-undang usia pernikahan itu minimal 19 tahun ya Pak. Iya. Kemudian baru-baru ini juga ada berita yang viral di Kabupaten Ponorogo tentang pernikahan dini kurang lebih 250 orang. Nah, mengenai hal tersebut, apakah di Kapanewon Gamping ini juga pernikahan dininya tergolong tinggi? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau prosentase mungkin sedikit perlu kita lihat dulu di sisi aturan ya. Jadi sebelum adanya revisi Undang-Undang 74 ya, Undang-Undang Perkawinan, itu kan batas usia minimal pernikahan itu kan kalau laki-laki 19, kalau perempuan 16 waktu itu. Kemudian direvisi kan menjadi laki-laki dan perempuan itu batas usianya sekarang sama 19 tahun. Karena ada kenaikan batas yang perempuan 19 tahun itu, otomatis itu menaikkan angka apa ya istilahnya? Ya, calon manten yang dulu 16 tahun lolos kan 2-3 tahun terakhir ini jadi tidak lolos karena aturannya dinaikkan batasnya. Yang dulu 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki, sekarang kan 19 semuanya. Baik laki-laki perempuan itu batasnya 19 sekarang. Nah, itu membawa dampak ya seolah-olah naik. Padahal sebetulnya itu sama dengan dulu karena relatif sama ya, karena batasnya yang dinaikkan. Sehingga yang dulu lolos sekarang jadi tidak lolos, itu intinya begitu. Untuk Gamping 2022 kemarin itu untuk yang laki-laki yang menikah dengan status izin dispensasi nikah itu ada 9 orang calon. Kemudian yang perempuan itu 12. Sekali lagi kenapa jumlahnya tinggian yang perempuan? Karena tadi dulu 16 lolos, sekarang harus 19 ya. Sehingga yang perempuan ini 12 ya. Itu. Kemudian ya selama ini kalau dibilang itu tinggi ya sekarang di persentase saja. Misalnya taruhlah ini ada 12 calon manten ya selama 1 tahun dengan usia di bawah 19 tahun. Dari jumlah pernikahan di Gamping ini kurang lebih sekarang 500-an. Di Gamping ini tipologinya C, jadi jumlah pernikahan sekitar 550 sampai 600. 550 sampai 600 jumlah manten kita ya. Ya taruhlah diambil di 550 ya. Itu di persentase ada 12 dari sekian itu. 12 orang nih yang kurang umur bahasanya seperti itu. Jadi moga nanti kalau lebih detailnya untuk statistiknya nanti bisa ke Pak dulu ya. Jadi secara garis besar gitu, ada 9 laki-laki, 12 perempuan yang menikah di Gamping.
tahun 2022 kemarin dengan status dispensasi usia nikah. Gitu. Untuk rata-rata orang yang melakukan dispensasi itu di bawah umur 19 ya Pak. Rata-ratanya itu umur berapa Pak? Kalau di rata-rata paling sekitar 17. Kalau sekarang dengan batas usia minimal perempuan 16 ya berarti di bawah ya sekitar 16 lah. Oke, kalau di rata-rata 16 tahun sampai ke mungkin ke 17. Tapi kalau di bawah 15 saya kira enggak ada. 15 itu kan baru lulus SMP ya? Iya. Ya, berarti kan SMA kelas 1, SMA kelas 2 kira-kira di usia seperti itu. Jadi di bawah 19, tapi kisarannya 16, 17, 15, 16, 17 di situ. Kira-kira. Kalau yang di bawahnya lagi sepertinya tidak pernah terjadi. Misalnya ekstrim banget, misalnya sampai di bawah 15 tahun itu kan ekstrim ya. Itu jarang. Ya itu tadi sekitar 16, 17, 18 sekitar itu misalnya. Oke. Kemudian faktor Bapak mereka melangsungkan pernikahan menggunakan dispensasi tersebut. Oke. Kalau selama ini yang kita temui ya mungkin hampir 90% atau sebagian besar itu ya karena faktor kehamilan. Jadi memang harus segera dilakukan, artinya harus segera dilangsungkan pernikahan karena faktor itu. Mungkin ada 1-2 yang karena bahasa salihnya mungkin kehati-hatian supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi alasan itu sangat sedikit ya. Artinya bahkan mungkin sangat ya kecil lah. Mayoritas ya karena terpaksa dalam tanda kutip. Jadi karena memang sudah terlanjur hamil. Kalau bahasa medisnya atau bahasa teman-teman di kesehatan itu ya KTD, ya kehamilan tidak dikehendaki. Sebenarnya dikehendaki nggak kayak gitu ya. Bahasanya tidak dikehendaki, padahal ya perbuatannya mungkin dikehendaki, tapi resikonya yang tidak dikehendaki mestinya. Tapi bahasanya begitu, kehamilan tidak dikehendaki. Dan untuk peran KUA sendiri tidak mungkin tidak menerima nggak Pak, karena mungkin sudah ada dispen dari pengadilan. Kemudian peran KUA dalam menanggapi permasalahan tersebut. Yang pertama kami selalu sosialisasi tentang undang-undang perkawinan. Jadi setiap ada kesempatan kami mesti sampaikan bahwa usia minimal untuk pernikahan itu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, dalam posisi ini memang ya mohon maaf, KUA itu kan tinggal eksekutor ya. Jadi ibaratnya kami ini terima jadi sudah proses gini-gini, kalau tidak dilaksanakan juga kita jadi ini. Bahkan saya di beberapa kali kesempatan dengan adik-adik ya entah SMA atau mahasiswa itu sering kami diserang dalam tanda kutip ya. Kenapa Pak wanita hamil itu dinikahkan di KUA? Ya sudah lah, nggak boleh nikah gitu. Biar untuk pelajaran yang lain nanti saya itu untuk memberikan efek jerah. Nah kami tidak bisa seperti itu karena di kompilasi hukum Islam di undang-undang kita itu wanita hamil itu memang boleh dinikahkan dengan syarat dengan laki-laki yang mengambilinya, bahasa hukumnya seperti itu. Kemudian terkait apa yang kami lakukan, yang pertama itu sosialisasi, yang kedua kita yang memberikan misalnya ya dengan instansi terkait, misalnya dengan pengadilan agama, dengan dinas dukcapil juga selalu berdiskusi. Artinya begini, jangan sampai mungkin bahasa ininya ya kita betul-betul mempressure supaya tidak terjadi nikah anak atau nikah dini. Tapi begitu ada proses atau pengajuan dispensasi itu ya mesti lolos gitu. Di beberapa pengadilan agama mungkin sudah memberikan misalnya penekanan ataupun istilahnya pengetatan dalam hal izin dispensasi. Tujuannya apa? Supaya orang tidak memandang gampang dispensasi itu, sebenarnya ngejoknya mesti cair, mesti keluar izin ini. Nah, seperti itu. Sehingga memang betul-betul dicari alasannya. Kalau memang di beberapa, saya pernah diskusi beberapa waktu itu, memungkinkan ketika alasan itu ya maaf ya belum hamil tapi mengajukan dispensasi, itu ada pertimbangan malah tidak diizinkan, disuruh menunggu. Jadi sisi daruratnya itu memang
ya mohon maaf ya, itu 50-50. Dalam artian gini, kita kalau menikahkan wanita hamil, perempuan hamil itu kan pertimbangannya untuk kepentingan anaknya, supaya anaknya kelak punya status yang baik lah, yang jelas gitu. Tapi kadang-kadang kita juga melihat efek sosialnya juga kurang bagus. Artinya apa, orang cenderung lah kayak biar hamil ya akhirnya iso nikah kan begitu kan. Kalau satu saat mungkin ada semacam shock terapi, oh ternyata kalau nikah hamil itu sulit prosesnya kan gitu. Atau mungkin ya ada semacam dalam tanda kutip hukum sosial ya, yang memungkinkan orang itu jera ya. Tapi selama ini kan nggak berjalan. Artinya ya meskipun di bawah umur, kondisinya hamil, itu ya pada akhirnya bisa menikah. Seperti itu. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai permasalahan data-data dirasa cukup. Kemudian meminta pendapat Bapak mengenai adanya pernikahan ini atau pernikahan anak ini, menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Jadi terkait dengan pernikahan dini atau pernikahan anak ini, yang pertama tentu ini menjadi fokus kita semuanya ya. Terutama kalau di dunia adik-adik ini kan terpelajar ya, artinya tahu resikonya, tahu bahwa ya tujuan berkeluarga dan sebagainya. Sehingga yang pertama satu itu menjadi fokus perhatian bersama semua stakeholder, baik pemerintah, swasta, termasuk perguruan tinggi, mestinya memperhatikan permasalahan ini. Yang kedua, akar masalahnya itu harus dicari. Selama ini mungkin orang hanya bicara, oh ini terkait moral, mungkin iya terkait moral ya, tapi juga terkait dengan ekonomi, kesejahteraan. Jadi selama ini nikah cepet-cepet itu juga dianggap solusi ekonomi. Orang tuanya menganggap tak nikah kewe biar beban keluarganya berkurang gitu. Tapi kenyataannya setelah nikah dia bikin kakak baru, tambah kakak miskin. Berarti kan kemarin kakak miskinnya cuma bapaknya, gandeng anaknya dinikahkan cepet-cepet, akhirnya kakak miskinnya jadi dua. Kan seperti itu. Jadi itu menurut saya tidak serta-merta menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti pegadaian itu. Jadi problemnya malah justru semakin meluas. Jadi kalau menurut saya tetap ini harus menjadi concern kita bersama. Kita berikan edukasi ke masyarakat, kita berikan ya apa ya istilahnya pencerahan lah. Biar masyarakat memandang ya kalau mungkin di tradisi tertentu memang ada ya kelompok masyarakat tertentu atau mungkin di wilayah tertentu yang pernikahan anak itu dianggap wajar. Gitu. Ada tradisi tertentu yang memang itu sangat ditolerir atau dianggap biasa. Gitu. Tapi semakin tinggi pendidikan, semakin pemahaman itu kan, ya apalagi yang perempuan itu kan punya hak-hak, misalnya bisa kuliah, bisa sekolah, kemudian dia juga punya kesempatan untuk mungkin kesuksesan dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Karena mau tidak mau kalau sudah menikah, apalagi perempuan kan memang ya nyun sewu ya, bukan terus dia tidak bisa berkarir sekolah. Kenyataannya selama ini yang sudah nikah, apalagi dalam keadaan hamil, sekolahnya ya putus. Jarang tuh ada yang nikah dan sewu ya, karena kurang umur dipaksa atau terpaksa harus segera nikah, kemudian dia punya tekad terus menyelesaikan kuliah misalnya, itu kan jarang. Otomatis kadang dia juga diberlakukan khusus dari sekolah, bahkan dikeluarkan segala macam, itu kan dampak negatifnya cukup besar. Sehingga itu juga menjadi apa gitu ya, manajemen risiko sebenarnya. Artinya ketika orang nikah terlalu cepat, nikah terlalu dini, itu juga mengandung banyak risiko, baik risiko tadi ekonomi, kemudian kesehatan. Dari aspek kesehatan pendidikan lebih tahu kan, misalnya usia belum matang untuk nikah, kemudian dia harus hamil, dia harus punya anak. Saya pernah tahun berapa ya, mungkin 2014an ya, umur mungkin sekitar 14, daftar ke KUA, mau nikah tapi sudah punya anak. Jadi kasusnya ini anak punya anak. Saya tanya, ibu siapa untuk? Ibu saya Pak, gendong siapa? Anak saya. Nah, anaknya yang mau nikah masih belia itu 14-an lah, 15 kurang dikit. Dia sudah punya anak. Itu real pernah terjadi seperti itu. Sehingga kalau seperti itu kan dia pertama bisa dibilang matang sebelum waktunya. Yang kedua dia kehilangan masa indah remajanya. Kudune kanca-kancane sih, ya mohon maaf ya masih seneng-seneng mungkin sekolah, mungkin ya remaja 14 tahun kan. Cewek zaman sekarang kan masih apa ya, baru mau mekar lah ibaratnya. Tapi dia ibarat apa ya, ibarat buah itu dikarbit harus matang segera gitu. Itu
kan kasihan ya, dia kehilangan masa indah remajanya kan. Nah, itu benar. Sehingga ya tadi saya matur, kita harus satu langkah bersama pemerintah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pemuka agama untuk memberikan pencerahan lah. Kita mengedukasi masyarakat. Yang kedua, tentu secara keilmuan juga itu bagian dari tugas kita semuanya. Artinya masa depan negeri ini kan juga tergantung nanti kualitas keturunan yang dihasilkan. Apalagi sekarang ada istilah stunting, termasuk nikah muda itu kan berpotensi untuk nanti menghasilkan generasi stunting juga. Ibunya mungkin kurang sehat, ibunya juga mungkin ya nyusul karena kondisi segala macam juga menjadikan kualitas generasi berikutnya itu menurun. Salah satunya juga faktor pernikahan ini. Belum lagi nanti resiko adanya perceraian. Selama ini terbukti pernikahan yang salah satunya dengan catatan usia kurang itu rentan terhadap perceraian. Yang sudah matang, yang sudah sekolah, sudah punya bekal ilmu yang cukup aja kadang-kadang ya turbulensi, ada proses oleng gitu. Apalagi yang masih podo-podo kagetan itu, punya balita pertama itu anaknya nangis, ibunya ikut nangis itu. Terus dia itu karena belum siap jadi ayah sendiri, itu belum siap. Itu salah satunya. Mungkin itu gambaran kami ya, dan mungkin yang pernah dan sudah kita jalani di KUA seperti itu. Yang kedua yang berikutnya kami di KUA juga punya treatment ibaratnya ya. Jadi manten itu tidak semuanya lurus. Artinya tidak semuanya itu indah seperti FTV. Jadi lamaran, kemudian proses pernikahan itu semuanya happy itu semuanya tidak seperti itu. Ada yang problematik. Jadi datang ke sini itu baratnya kami UGD-nya itu jalan. Jadi di depan itu ada semacam UGD, kita ada semacam kalau di istilah di tempat jenengan mungkin semacam triase. Jadi datang itu dicek dulu. Oh ini calon mantannya oke, usia sudah cukup, walinya setuju, agamanya sudah sinkron, suami istri, calon istri Muslim dan seterusnya. Tapi juga ada yang begitu masuk itu kelihatan problemnya. Misalnya tadi sudah ketahuan hamil, kurang umur, kemudian ada walinya mungkin tidak setuju, kemudian ada proses pindah agama, itu kan ibarat di UGD itu ketahuan dulu diagnosanya. Nah, nanti kan tinggal dipilah-pilah. Oh ini kodenya kuning, ini hijau. Hijau itu artinya clear, tidak ada persoalan. Yang kuning mungkin ada sedikit catatan, tapi mungkin tentang walinya jauh, tidak bisa datang kayak gitu. Ada yang merah, yang memang betul-betul ya kalau di tempatnya dengan kalau bahasa di kesehatan ya itu harus ICU betul, karena problemnya terlalu rumit gitu ya. Salahnya seperti itu. Nah disitulah nanti peran penasehatan. Makanya kemarin ada PKL juga dari bimbingan konseling. Mungkin nanti di Unisa ada psikologi ya. Nah, kemarin saya sudah matur ke Bu ini itu sekalian ada PPL psikologi KUA gitu kan. Bisa bantu-bantu kami untuk mengurai persoalan seperti itu. Karena orang tahunya kalau KUA itu happy. Oh datang ke aku penting nikah seneng-seneng kan gitu tahunya. Datangnya datang ke sini. Kemarin teman-teman BKI ya, bimbingan konseling Islam. Ke sini itu kaget loh. Loh ternyata KUA isinya begini ya Pak. Ada juga ibu-ibu muda yang pingsan ketika konsultasi ke KUA itu karena saking tidak kuat menahan emosinya itu pingsan 3 kali di ruang konsul itu. Iya, teman adik-adik mahasiswa yang bawa ke puskesmas depan ini. Untung kita seberangan dengan puskesmas. Negak piye gitu semaput kita tidak punya ruang UKS belum. Nah, untungnya lewat sana. Jadi memang problem hidup itu di KUA itu hampir semuanya ada. Itu satunya. Terus saya tak bilang nih KUA Gamping ini sebenarnya ideal dari aspek filosofi hidup. Pertama ini puskesmas ini kan berarti orang melahirkan kan. Jadi kelahiran kita bisa tengok di sana. Oh saya pernah lahir. Kan? Kemudian proses hidup berikutnya di sini menikah. Proses berikutnya di sebelah ini kan makam. Jadi filosofi perjalanan hidup manusia itu ada di KUA Gamping ini. Lahir, nikah, mati kan. Sehingga orang habis nikah senang-senang lewat tangga itu nengok ke sana kan batu nisan kan. Nah, itu saya ingatkan gitu. Jadi jenengan di sini itu proses tengah-tengah. Jadi sudah melihat kelahiran yang kita syukuri kita dilahirkan di dunia. Proses berikutnya orang itu ya menikah. Kemudian nanti kelak kita akan kembali. Nanti kalau tidak percaya turun tangga tengok di situ saja. Kalau mantan di sini mesti saya jelaskan begitu. Jadi filosofi kantor ini sudah ideal menurut saya.
Jadi kelahiran, pernikahan, kematian. Gitu ya. Baik Bapak, makasih penjelasannya mungkin Siap. berbagai dampaknya. Kemudian mungkin Bapak bisa memberikan pesan pada anak remaja yang biasanya tergolong bisa melakukan pernikahan ini, dan memberikan pesan juga kepada kami yang generasi milenial ini untuk memberikan bagaimana cara memberikan edukasi yang baik kepada mereka semua. Terima kasih. Jadi pesan saya yang pertama mungkin tujuan ke orang tua ya. Mungkin nanti teman-teman juga bakal jadi orang tua kan. Yang pertama orang tua. Jadi ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga itu menjadi ya istilahnya pintu ataupun benteng terakhir ya, untuk menjaga moral anak-anak itu. Jadi kebanyakan kasus-kasus nikah anak, nikah hamil duluan itu kan kondisi keluarganya kurang ideal, baik dari aspek komunikasi orang tua, pola asuh orang tua, dan komunikasi dengan orang tua. Kalau anak baik-baik menjauh ya, mungkin apalagi anak perempuan ya, hubungan dengan orang tuanya baik, dengan ibunya baik, tentu dia akan merasa nyaman ya. Sehingga dia tidak akan, ya mohon maaf, mungkin mencari perhatian di luar. Selama ini seperti itu. Anak laki-laki juga sama. Nakalnya anak itu kan kadang karena di rumah tidak diperhatikan ya, seperti itu. Sehingga bagi orang tua harus memperbaiki kualitas bahasanya ya, komunikasi dan pola asuh dalam keluarga. Yang pertama, jadi aspek ketahanan keluarga, bagaimana orang tua bisa menjaga solid dengan anak-anaknya, komunikasi dengan anak. Bahkan saya punya pesan khusus kalau kita ke calon mantan, calon bapak ya terutama. Anak perempuan itu harus sering dipuji oleh bapaknya. Itu bunyinya. Jadi kalau punya anak perempuan dari kecil, kulinakne, bahasa Inggris gitu ya, kulinakne itu dibiasakan bapak itu memuji anak perempuannya. Karena itu nanti akan berdampak ketika dia dewasa. Anak perempuan yang sering dipuji oleh ayahnya, itu dia akan cenderung tahan banting ketika nanti dia hidup di dunia luar. Ketika mungkin dia dipuji orang, dipuji oleh temannya, oleh pacarnya, oleh mungkin orang yang iseng, dia nggak akan mudah terhanyut. Karena apa? Dia dibilang cantik, mau bapakku bingung nek aku ayu. Kan itu kan? Meskipun itu juga bagian dari treatment saja. Dan anak sekarang ini kan paradigmanya beda dengan dulu. Kalau zaman saya kecil, ketika dipanggil Pak Guru, sini Cahayu, itu dulu malu kan. Kalau sekarang enggak. Sudah saya praktekkan di SMA itu, saya pernah 2 kali di SMA itu. Ketika salah satu anak tak suruh maju, dia nenduk Cahayu maju gitu. Dia jawabnya apa? Bukan malu, bukan terus tidak mau maju itu, malah jawab gini. Nah, mungkin nenduk Cahayu, tenangnya Pak Guru, malah bilang gitu kan. Jadi kan reaksi apa ya, spontan itu udah beda. Kalau dulu anak laki-laki, anak perempuan dijodohin itu sama temennya itu malu. Kalau sekarang enggak. Saya pernah operasi kecil-kecilan ya, HP anak-anak SMP. Zaman waktu itu awal WA terus masih SMS ya. Itu manggil temen cinta monyetnya itu sudah papa mama. Kita kalah dengan mereka ya. Manggil temennya SMP itu papa mama, bayangkan. Bahkan dia sudah punya koleksi nama untuk calon anaknya kan. Kan luar biasa itu. Yo halu ini kebangetan nih hari ini. Jadi itu SMP kelas 1, kelas 2 kayak gitu. Bayangkan dengan cinta monyetnya saya dulu itu SMP itu masih malu. Pulang sekolah dijejeri itu wis kemeringet gitu kan. Kalau sekarang anak kita itu sudah luas gitu. Jadi itu pertama pagarnya di keluarga. Yang kedua mungkin pendidikan agama. Jadi anak yang insya Allah diberikan pemahaman agama, akhlaknya diperbaiki, buktinya dirawat dari kecil, itu insya Allah norma agama itu akan menjadi apa ya istilahnya, ya rambulan. Ketika dia mungkin pergaulan biasa kita didik oleh bapak ibunya dengan misalnya berbusana yang baik. Kalau anak perempuan ya dan batas usia tertentu tidak boleh pakai celana pendek, kayak gitu kan insya Allah nanti di luar dia akan bisa menjaga diri dalam pergaulan. Karena kita sekarang mendidik anak itu ibaratnya kita punya rumah di pinggir pantai. Nah, bayangkan dengan punya rumah di pinggir pantai, terus kita punya anak gitu. Kira-kira sebagai orang tua itu kita akan memagari pantai, sepanjang pantai kita bikin pagar supaya anak kita tidak masuk ke laut gitu kan. Atau kita mengajari anak kita itu berenang. Bijaksana mana menurut Anda? Berenang. Itu sama zaman sekarang. Kalau anak kita itu tidak boleh pegang HP,
tidak boleh lihat TV, tidak boleh lihat internet, itu sama dengan kita punya rumah di pinggir pantai dipagari. Pertama tentu capek, yang kedua tidak efektif. Laut kok dipagari, ya gitu. Nah, satu-satunya jalan yang mungkin bijaksana kita ajari berenang. Jadi anak kita berikan rambu-rambu. Oh, Dek, boleh nonton HP, boleh lihat internet, tapi yang sesuai dengan usia, yang ada manfaatnya. Jadi itu sama dengan supaya anak kita tidak tenggelam di lautan, tidak terbawa arus. Ya sekarang kalau kita lihat HP itu kan semuanya ada. Ya, semua di media sosial itu ada. Sehingga memang aspek pendidikan. Yang ketiga dari pendidikan orang tua, yang ketiganya mungkin masyarakat ya, termasuk mungkin kita masyarakat kampus ya. Ini yang harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Kalau memang ada anak yang mungkin mungkin bergejala pergaulannya sudah aneh-aneh, laki-laki sudah mulai merokok, yang perempuan mungkin apa ya istilahnya ya nakalnya anak cewek itu kan aneh-aneh ya. Kalau laki-laki mungkin gelutan gitu ya, tapi kalau cewek itu kan agak unik ya, nakalnya anak perempuan itu kan lebih medeni menurut saya, ya kan? Kalau anak laki-laki itu paling pol nakalnya kan kelahi ya, kelahi sudah sakit ya berhenti. Tapi kalau cewek nakal itu kan takut orang tua itu mau apa ya, dia sudah misalnya sampai pergi dari rumah. Ada fenomena anak perempuan ini sekarang ikut pang segala macam, itu kan sudah menurut saya sudah sangat berat itu yang harus diperbaiki ya, menurut saya seperti itu. Ya sekarang kan pagernya macam-macam, alasannya itu budaya, alasannya itu kebebasan, alasannya apalagi sekarang banyak kan. Misalnya mohon maaf ya, misalnya budaya tato saja. Untuk perempuan bertato itu kan kalau di keluarga-keluarga yang yang masih memegang norma ketimuran keagamaan kan masih sangat sangat hati-hati. Tapi sekarang kan seolah-olah sudah biasa kan, lihat cewek pakai tato, entah di sikut, entah di kaki, segala macam seperti itu. Jadi saya kira pengawasan orang tua, kemudian tadi bekal pendidikan, yang ketiga mungkin lingkungan, baik lingkungan ya di masyarakat maupun mungkin di akademis, di kampus, dan juga kita di instansi pemerintah. Saya kira itu. Bapak, terima kasih. Mungkin sudah cukup informasi yang sudah diberikan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi kita, dan dengan permasalahan yang ada tersebut semoga menjadi concern kita bersama dalam menangani permasalahan pernikahan ini atau pernikahan pada anak. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Ya, sami-sami. Kemudian teman-teman ini bisa memberikan kontribusi menyelesaikan masalah. Yang penting kita memberikan solusi dulu. Dan kami di KUA pun seperti itu. Kalau sudah datang ke sini, sudah hamil, sudah mau daftar nikah, itu harus hanya solusi. Kalau kita marah-marah sudah tidak fungsi lagi. Karena ya mereka sudah mau menikah itu kan sudah bagus ya. Daripada terus ke yang sewi ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan aturan ini. Oke, sama-sama terima kasih Mbak semuanya ya, dari keluarga besar UNISA juga. Kita sudah banyak kerjasama dengan UNISA di penelitian juga. Nanti insya Allah kita lanjutkan di beberapa sesi proyek yang lain, dan nanti bisa memberikan ya kebaikan, kontribusi ilmu dan juga pengetahuan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf kalau kami menerima banyak kekurangannya. Setelah ini monggo kalau mau dilanjutkan ya sekedar main ke sini, mungkin sharing-sharing pendapat dan sebagainya, boleh silakan. Kami di KUA terbuka untuk siapapun. Oke, saya kira demikian saya akhiri. Bila taufik wal hidayah, bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.